Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan tetap berikan kita kesehatan. Tuhan berikan kita penyertaan-Nya yang sungguh. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian syukur kita bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bawa korban syukur. Haleluya. Dengan lembut, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, menyertai kita, saudara-saudaraku. Hari ini, pagi ini kita kembali menaikkan pujian kita, beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih tetap melakukannya di rumah kita masing-masing. Namun suatu saat nanti seturut dengan firman Tuhan, kita akan ada bersama-sama di dalam rumah doa ini. Karena itu saudara-saudaraku, jangan menjadi lemah untuk memuji Tuhan. Tetap bersemangat, layani Tuhan. Pujilah Tuhan yang maha baik. Sedemikian bagi saudara-saudara kami yang dapat melihat atau menyaksikan acara ibadah melalui sosial media Gereja Pentakosta Indonesia Batu Haji Center. Kiranya saudaraku, semua saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini marilah kita menyembah kepada Bapa di dalam surga. Mari kita tinggikan Tuhan. Dia yang sudah berkorban, Dia yang sudah mati menebus kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi hidup kita. Mari kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita dan penuh sujud di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang fana,
Engkau membayar dosaku. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita ulangi sekali lagi. Dan mari saudaraku, kita renungkan pujian ini. Betapa Yesus sungguh sangat luar biasa mengasihi kita. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya. Yesus menyelamatkan hidup kita dengan darahnya yang mahal, yang tiada bercela. Kita kembali naikkan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Oh, ku telah mati, haleluya, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan berdoa, menyerahkan acara ibadah kita yang singkat, kecil, tapi sungguh berarti bagi kita
kita berdoa buat ibadah kita ini, berdoa secara khusus buat firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta kita G. Simangunsong sebagai pimpinan sidang di gereja kita Pentakosta Bajuwati Center. Kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta kita dalam doa menyerahkan seluruh acara ibadah, baik pelayan-pelayan altar Tuhan yang kecil ini. Semuanya biarlah menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kita sambut doa penyerahan dengan pujian yang berkata, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya. Mari kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Sungguh indah, Dia Yesus. Ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, sampai saat ini kami belum bertemu dengan mereka ya Tuhan.
Tolong berikan kekuatan bagi kami. Bapa, kami akan bertahan sampai Engkau akan menentukan bagian yang indah itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu tolong Bapa umat-umat-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu di mana mereka berada saat ini. Berikan kekuatan, kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi bagi mereka, apa yang mereka makan Tuhan. Tolong Bapa, Engkau akan memelihara umat-umat-Mu. Cukupkan Tuhan apa yang mereka butuhkan. Untuk itu Bapa, saat ini kami butuh firman yang hidup Bapa, memberikan kekuatan bagi kami, bagi umat-umat-Mu, bagi seluruh sidang jemaat-Mu, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia ini Bapa yang baik. Tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan janji-Mu bagi kami. Untuk itu saat ini kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami perbuat di tengah-tengah dunia ini. Berserah dan berserah itulah Bapa kehidupan kami saat ini. Bapa yang baik, inilah Tuhan pelayan-pelayan altar-Mu Tuhan, yang penuh keterbatasan ini Yesus Raja kami. Bapak Sintua Wesi Manjuntak yang memandu kami dalam puji-pujian. Berikan semangat baru bagi hamba-Mu ya Tuhan. Nyatakan janji-Mu bagi hamba-Mu. Bahkan Tuhan Bapak Sintua Sitorus, bahkan anak-anak kami Tuhan yang menjadi singer pada saat ini, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang mendengarkan Tuhan saat ini. Hanya kami dapat Tuhan, melalui media yang dapat kami perbuat buat umat-umat-Mu. Memberikan kesabaran bagi umat-umat-Mu, memberikan semangat baru bagi umat-umat-Mu. Inilah yang dapat kami perbuat ya Bapa. Lakukanlah itu bagi kami. Teristimewa buat hamba-Mu Bapak Pendeta kami yang akan menyirami kami ya Tuhan lewat firman Allah. Urapi hamba-Mu secara khusus Bapa. Lihat umat-umat-Mu butuh firman yang hidup saat ini Tuhan. Memberikan kekuatan bagi umat-umat-Mu. Tolong ya Bapa yang baik, urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Lihat kebutuhan umat-umat-Mu saat ini. Firman yang hidup yang berkuasa ya Tuhan, akan Tuhan sampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkanlah hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Saat ini mereka menanti-nantikan janji-Mu. Pemulihan terjadi Tuhan bagi gereja-Mu. Pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi bagi dunia ini ya Bapa yang baik. Tolong Tuhan, berikanlah Tuhan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tata ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Roh Kudus yang ambil alih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudaraku, mari tetap bersemangat untuk menyenangkan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami sukacita, datang kepada Yesus, sembah Dia. Ketika kita mengalami tantangan, persoalan di dalam hidup kita, cari Yesus, berserulah kepadanya dan berserahlah kepadanya. Dia, batu perlindungan, kita akan menyelamatkan kita, bahkan memberi jalan keluar atas setiap persoalan kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Haleluya. Kepadamu Tuhan kami mencari kedamaian. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau.
hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah, haleluya, kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, oh terima kasih Yesus, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Engkau Tuhan. Terlebih saat ini mendamaikan dunia ini. Oh, jadikanlah rencana yang terbaik bagi kami setiap umat-Mu. Haleluya. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan, kami perlukan, oh kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Yesus menjadi jawaban yang sempurna atas segala persoalan kita. Karena itu jangan menjadi lemah, tetap bersemangat, layani Tuhan. Baik, akan kita bersorak-sorai. Saya mengundang dengan hormat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara, jika ada waktu, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian ini sukacita dengan tepuk tangan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Karena Dia tabib yang ajaib. Dia yang sudah mengalahkan maut. Dia yang sudah bangkit dari kematian. Kebangkitannya adalah menjadi sukacita kita bagi umat-umatnya hari ini. Kita angkat pujian ini dengan bersukacita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak Tembala, Yesus anak Tembala, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dialah Raja. Yesus anak Tembala, Yesus anak Tembala, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia memutuskan, Dialah Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Baik, saudara-saudaraku, kita akan membukakan hati kita mendengar sabda Allah. Kekuatan yang sesungguhnya di dalam hidup kita adalah firman Tuhan.
Karena itu mari bukakan hatimu. Jangan ada yang terpetak-petak atau sebagian tertutup. Tetapi bukakan dengan gamblang kepada Yesus. Biar firman Tuhan masuk, menerangi, bahkan membukakan segala sukacita bagi kita. Hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta G. Simangunsong, sebagai pimpinan sidang kita di Gereja Pentakosta Batu Haji Center yang berlokasi di Kapling Baru. Kiranya hambanya tetap dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Sehingga oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya benar-benar menjadi satu yang memulihkan, menguatkan, menyembuhkan kita dari segala apapun persoalan penderitaan kita. Hanya firman yang dapat memulihkan kita. Katakan amin saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian dan kita memberikan korban persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita sambut hambanya dengan pujian yang berkata, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita ulangi sekali lagi pujian. Bagaikan tanah kering, benar saudaraku, sedemikian kita di hadapan Tuhan. Air yang menjadi kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bagaikan tanah kering kembali kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus,
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat beribadah buat umat-umat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, baik juga para umat-umat Tuhan yang berada di rumah, bahkan yang menonton tayangan ini hari ini. Semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan sekali lagi saya menyapa umat-umat Tuhan, haleluya, selamat beribadah, walaupun kita di rumah saat ini, yang terpenting hati kita terbuka bagi Tuhan. Karena hati Tuhan tertuju kepada setiap orang-orang yang selalu rindu dan haus untuk beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebab itu dimanapun para umat-umat Tuhan, baik itu kaum bapa, kaum ibu, anak-anak kami, remaja, pemuda-pemudi, anak sekolah minggu, marilah kita terus dengan tekun untuk beribadah, memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Walaupun ada sebagian di gereja ini ada di rumah, tapi kita satu di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Haleluya! Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani, dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Inilah firman Tuhan bagi kita saat ini, bagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah, baik yang ada di ruangan ini, bahkan setiap umat-umat Tuhan juga yang menonton tayangan ini, biarlah melalui firman Tuhan ini, kita akan dikuatkan. Sebagai tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu badai pasti berlalu. Kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang yang kehilangan, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, gairah untuk beribadah, memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Bahkan mereka takut, cemas melihat keadaan dan kondisi saat ini. Tapi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan kita hanyalah datang daripada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, yang akan menjadi kekuatan kita. Karena firman Tuhan inilah saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus akan menghibur kita, akan menopang kita, akan menguatkan kita dalam situasi dan keadaan yang terjadi saat ini. Di mana saudaraku dikatakan pada saat ini bahwa sau itu, ini saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus berbicara tentang jangkar, yaitu di dalam satu kapal. Ya. Sebuah kapal yang berlayar di laut selalu membutuhkan sau atau jangkar. Sau jangkar atau jangkar kapal ini berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan terhadap gelombang ataupun saudaraku badai yang terjadi di tengah laut. Sehingga yang menjadi sandaran mereka adalah sau ini, atau saudaraku yang dikatakan pada saat ini, yaitu satu salah jangkar ini. Sebab itu saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita juga diumpamakan ibarat kapal. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang dan baik di dalam setiap kehidupan kita. Gelombang kehidupan tentunya kita alami dalam kehidupan kita. Baik itu gelombang ekonomi yang kita melihat saat ini,
gelombang pergumulan pribadi lepas pribadi, bahkan masalah keluarga, masalah-masalah yang lain saudaraku yang timbul di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia yang panah ini, selama kita mengarungi kehidupan ini, tentunya saudaraku ada gelombang-gelombang yang diperhadapkan kepada kita. Dan disinilah tentunya saudaraku sau ini memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Sau ini saudaraku adalah Yesus Kristus yang menjadi sandaran kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jikalau kita melihat keadaan dunia saat ini, tentunya saudaraku banyak orang yang kehilangan pengharapan. Banyak orang saudaraku kekasih dalam nama Tuhan cemas dan takut melihat keadaan ini. Tapi disinilah firman Tuhan tampil untuk menguatkan saudara dan saya. Karena di dalam Yesus selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Sebagaimana tema firman Tuhan pada hari ini kepada saudara dan saya, yaitu badai pasti berlalu. Dan inilah juga Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus yang dialami oleh para murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Jikalau kita membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ya. Mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ke-33. Di mana ketika Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Lalu mereka memanggil para murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan Yesus menyuruh para murid-muridnya saudaraku untuk berlayar. Tetapi Yesus saudaraku pergi seorang diri ke suatu bukit untuk berdoa. Tapi ketika sudah beberapa mil Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, para murid-muridnya sudah ada di tengah laut itu. Tapi saudaraku Yesus melihat bahwa para murid-muridnya ini sedang terombang-ambing oleh karena angin sakal, oleh karena gelombang yang begitu besar menimpa kehidupan mereka. Bahkan para murid-muridnya saudaraku sudah mulai bimbang, sudah mulai ketakutan. Bahkan mereka sudah berteriak-teriak minta tolong oleh karena situasi dan keadaan yang menimpa mereka pada saat itu. Menurut pemikiran mereka pada saat itu, mereka akan tenggelam dan mereka akan mati dihantam ombak yang begitu besar saat itu. Tapi saudaraku Yesus melihat dari jauh bahwa para murid-muridnya sedang dalam bahaya. Karena Yesus selalu datang tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan sudah melihat bahwa para murid-muridnya sudah diterpa ombak yang begitu besar. Mereka sudah sedang dalam bahaya. Tapi disitulah Yesus datang untuk menolong mereka, menghampiri mereka. Dan ketika para murid-muridnya melihat Yesus, padahal mereka sudah selama ini bersama-sama dengan Tuhan, banyak melakukan segala perkara-perkara, banyak melakukan segala mujizat-mujizat, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Bahkan mereka berkata, itu hantu. Padahal Yesus yang datang untuk menghampiri mereka. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ketakutan mereka, di dalam kecemasan mereka, justru disitulah Tuhan memberikan solusi. Justru disitulah Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya itu pada saat itu, jangan takut, ini aku yang memberikan ketenangan, yang memberikan pertolongan bagimu. Lalu mereka saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, mereka ketakutan karena mereka berpikir saat itu bahwa Yesus itu adalah hantu. Tapi ketika Yesus berkata kepada mereka, ini aku, tenanglah. Lalu ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, bahkan Yesus memperhatikan saudaraku gelombang pada saat itu, sehingga mereka berjalan di dalam keteduhan. Karena Yesus berkata kepada mereka, ini aku, tenanglah. Sehingga situasi mereka berubah.
Ketika mereka tadinya sudah diombang-ambingkan saudaraku, sudah dalam keadaan takut, sudah mereka dalam keadaan keraguan. Bahkan mereka berpikir saat itu mereka akan mati dan binasa oleh karena gelombang itu. Tapi justru disitulah Yesus memperlihatkan kuasanya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Ini aku, tenanglah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, karena Yesus berjalan di atas air. Petrus berkata kepada Yesus, jikalau engkau itu, maka suruhlah aku berjalan di atas air ini. Tapi Yesus berkata kepada dia, datanglah. Dan Petrus juga berjalan di atas air. Tapi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Petrus sudah berjalan di atas air itu, ketika dia ditiup angin, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, justru disitulah dia, saudaraku, terjadi ketakutan dalam kebimbangan dalam hidupnya. Bahkan hampir-hampir dia tenggelam, sampai Petrus berkata, tolong. Tapi Yesus berkata kepada dia, hai kamu yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang, kenapa engkau ragu? Padahal aku sudah berkata, ini aku yang memberikan pertolongan bagimu. Tapi Petrus berkata, Tuhanku, Allahku, dia percaya bahwa kuasa Tuhan mampu menolong, memulihkan mereka. Bahkan orang-orang yang ada dalam perahu ini berkata, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, benar-benarlah ini anak Allah yang punya kuasa, yang diutus dari sorga untuk menolong, bahkan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada dia. Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka pada saat itu. Sehingga keraguan mereka, ketakutan mereka, kecemasan mereka itu hilang. Karena Tuhan sudah ada bersama dengan mereka, memberikan solusi dan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka terkagum-kagum bahwa angin pun tunduk kepada perintah daripada Tuhan. Di mana kita melihat, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah lama diombang-ambingkan, yaitu angin taupan ini. Tapi ketika Yesus datang, situasi berubah. Badai, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berubah menjadi sukacita bagi mereka. Dan inilah yang terjadi di dunia saat ini, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang yang kehilangan pengharapan. Banyak orang cemas, banyak orang khawatir melihat kondisi dan situasi saat ini. Barangkali apa yang kelak yang akan terjadi. Tapi ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada murid-muridnya, ini aku, tenanglah. Dan kepada saudara dan saya, umat-umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang menonton, saudaraku kekasih dalam nama Yesus, tayangan ini, Yesus berbicara kepada saudara dan saya. Dia berkata, tenanglah, ini aku akan menyertai engkau dalam situasi ini, dalam kondisi ini. Karena Yesus melihat dari sorga apa yang terjadi dalam dunia pada saat ini. Tapi Yesus berbicara kepada para murid-muridnya, tenanglah. Dan kepada saudara dan saya pada saat ini, firman Tuhan ini berlaku, saudaraku. Karena firman Tuhan ini adalah selalu relevan sepanjang zaman. Dan dia berkata kepada saudara dan saya hari ini, tenanglah, karena Yesus ada bersama dengan kita di dalam situasi ini. Karena segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, itu seizin dan sepengetahuan daripada Tuhan. Tapi kita percaya, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu memberikan solusi bagi saudara dan saya. Bahkan sebagai tema firman Tuhan hari ini, bahwa badai itu pasti akan berlalu. Kita tetap sabar menunggu waktunya Tuhan bertindak dan bekerja. Dan kita percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Tuhan akan memulihkan saudara dan saya dalam keadaan ini. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Dan dia tepat pada waktunya akan memulihkan kita. Memulihkan umat-umat Tuhan. Memulihkan bangsa ini. Bahkan memulihkan dunia secara khusus. Karena firman-Nya menjadi jaminan bagi setiap saudara dan saya. Sebab itulah dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini,
bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maka saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan kita hanya datang daripada Tuhan. Dialah sauh kekuatan kita yang selalu menopang menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Kita punya sauh, yaitu yang menjaga saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Dialah sauh yang sesungguhnya, yang boleh menguatkan, bahkan menyertai seluruh kehidupan saudara dan saya di dalam setiap keadaan yang terjadi saat ini. Sehingga ketenangan dalam kehidupan kita boleh kita alami bersama ketika kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah menambatkan sauh kita kepada Dia. Karena Dialah saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Sauh kita, Ia adalah Yesus Kristus. Jikalau kita menambatkan setiap gelombang kehidupan kita kepada Dia, maka saudaraku, Dialah yang akan bertindak. Dialah yang akan menolong saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan menguatkan saudara dan saya, supaya saudara jangan bimbang, supaya jangan ragu di dalam setiap kehidupan ini. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Di dalam gelombang kehidupanmu, di dalam gelombang liku-liku kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Kita tambatkan kepada Dia semuanya, supaya Dia yang ambil alih seluruh keadaan kita di tengah-tengah dunia yang panah ini. Inilah menjadi firman Tuhan bagi saudara dan saya, supaya kita jangan cemas melihat situasi dan kondisi saat ini. Bahkan kita melihat krisis terjadi di mana-mana. Ya. Bahkan ada sebagian orang kekeringan rohani. Tapi saudaraku, kita mendengarkan firman Tuhan ini, tambatkanlah pengharapanmu kepada Dia. Karena Dialah sauh yang akan menguatkan kita di dalam setiap kebimbangan kita, di dalam setiap keraguan kita. Kita datang berlari, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memulihkan setiap kehidupan kita. Karena Tuhan selalu memberikan solusi yang tepat pada waktunya. Dan kita melihat saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, para murid-muridnya saudaraku dalam kebimbangan, dalam kecemasan, dalam ketakutan. Tapi justru disitulah Dia menyatakan kuasanya, menolong mereka, memberkati mereka saat itu saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan seperti itulah saudara dan saya, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang menonton tayangan ini. Tambatkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita takut, kita depresi. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka saudaraku, kita akan mengalami ketenangan dalam jiwa kita. Ada banyak orang yang gundah gulana saat ini melihat situasi dan kondisi ini. Tapi itulah firman Tuhan disampaikan oleh Raja Daud, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Yesus kita tenang. Hanya dekat Yesus kita mengalami lawatannya, mengalami pemulihannya. Sebab itu jangan pernah jauh dari hadapan Tuhan. Tapi semakin kita mendekatkan diri, semakin kita berjuang, semakin kita berpengharapan sepenuhnya kepada Dia. Karena Dialah sauh yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini. Biarlah kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Tetaplah tambatkan pengharapanmu kepada Yesus. Karena Dialah sauh yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesanalah kita berlari, meminta pertolongan dan meminta perlindungan kita dalam situasi dan kondisi ini. Dan kita tetap percaya sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, badai pasti berlalu. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Baik yang ada di rumah
baik juga yang ada di rumah doa ini, semuanya kita dalam sikap berdoa, dalam sikap menyembah kepada Tuhan, biarlah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kita berdoa buat seluruh situasi yang ada saat ini, supaya cepat berlalu Tuhan memulihkan. Karena sudah kurang lebih 1 bulan kita tidak bersama dengan umat-umat Tuhan beribadah di rumah doa ini. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun di rumah dimanapun kita beribadah. Yang terpenting hati kita terbuka kepada Tuhan. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang membuka hati bagi Dia. Apabila kita berdoa dalam roh dan kebenaran, Dia hadir di situ. Dia hadir di sini. Dia hadir di dalam setiap waktu kita. Sebab itu kita datang menghampiri Dia. Kita berharap kepada Dia. Kita pertaruhkan seluruh keadaan kita kepada Dia. Supaya Dia yang bertindak atas kehidupan kita. Kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Angkat pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Dan berdoalah kepada Dia. Supaya Dia memulihkan setiap keadaan kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kita angkat sekali lagi pujian dari awal. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, haleluya, ku kan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lebih sungguh lagi ku kan berdiri, haleluya, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau penolong bagi jiwa kami Tuhan. Engkaulah sau bagi jiwa kami Bapa, yang selalu menguatkan kami di dalam situasi gelombang kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan kami, perlindungan kami datang daripada Tuhan Yesus Tuhan kami. Dan kami melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi bagi umat-umat-Mu saat ini Tuhan, sehingga kami boleh terpisah beribadah dengan umat-umat-Mu ya Tuhan. Namun kami percaya walaupun umat-umat-Mu beribadah di rumah dimanapun mereka saat ini Tuhan,
Namun kami percaya kami satu tetap di dalam Roh-Mu. Kami dipersatukan oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sebab itu Bapa, lawat umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah mereka menambahkan saung mereka kepada Tuhan. Karena Engkaulah Kristus yang menjadi saung dan harapan kami dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapakku yang baik, dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan saat ini, perlindungan-Mu bersama dengan mereka Tuhan. Lawatan-Mu bersama dengan mereka. Jangan pernah biarkan mereka goyah Tuhan. Jangan biarkan mereka ragu di dalam hidup ini Tuhan. Karena kami tahu pembela kami datang daripada sorga, yang selalu memperdulikan kami, yang selalu memberikan solusi dan pengharapan bagi setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu terus berharap kepada Tuhan. Apalagi di situasi saat ini Tuhan. Supaya kami letakkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan bertindak atas seluruh hidup kami Tuhan. Sebab itu pelihara umat-umat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap keperluan, kebutuhan umat-umat-Mu Bapa dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Pelihara umat-umat-Mu Tuhan. Tolong mereka yang susah Bapa yang baik. Tolong berkati mereka yang berkekurangan Tuhan. Semuanya akan diperlengkapi, dilawat, ditolong, dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Tuhan sendirilah yang bertindak, bertanggung jawab atas seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan, pelihara hidup mereka Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, pulihkan umat-umat-Mu Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit ini Tuhan. Biarlah mereka semuanya hamba-hamba-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dilawat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka saat ini Tuhan. Apabila ada di antara umat-umat-Mu Bapa yang mengalami sakit penyakit Tuhan saat ini, ulurkan tangan-Mu Bapa, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka yang sakit akan disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga umat-umat-Mu Bapa tetap dalam keadaan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan yang bersama dengan kami di dalam tayangan ini, semuanya diberkati, semuanya dipelihara, semuanya ditolong dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, seluruh tim yang sudah melayani Tuhan hari ini, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap melayani-Mu Bapa di dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan, bahkan seluruh para dokter, seluruh para medis Tuhan, yang menangani COVID-19, semuanya dilawat oleh Tuhan, semuanya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga perekonomian bangsa kami, perekonomian juga umat-umat-Mu, semuanya dipulihkan dalam nama Yesus. Semuanya ditolong oleh Tuhan, karena Tuhan Allah yang selalu berkemurahan hati bagi kami. Bahkan dalam tangan-Mu Bapa, segala sesuatu tersedia bagi kami, karena kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oleh sebab itu Bapa, peliharalah umat-umat-Mu, pelihara seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat korban persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Sehingga lebar kami yang kami terima, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkanlah Tuhan seluruh hidup kami, seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Yesus hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Remnya saja, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya.
akan lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami di dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Baik yang ada di rumah, mari duduk kembali. Kita angkat satu pujian dengan girang-girang kepada Tuhan. Tuhan penolongku pada hari lalu. Pada hari lalu, pengharapan hari datang, perlindungan dari saat yang jahat, dalam damai cemas. Engkau menara hidupku, menara kemenanganku. Awan pada siang, api malam hari, tinggal di bawah naungan harta-Mu, lingkupan kemurahan-Mu, dicukupkan oleh besar kasih-Mu, diteguhkan dalam. Engkau menara hidupku, menara kemenanganku. Awan pada siang, api malam hari, sampai akhir perjalanan. Engkau menara hidupku. Haleluya. Menara kemenanganku. Awan pada siang, api malam hari, sampai akhir perjalananku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah doa ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bertemu kembali untuk minggu yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Dan kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, tetaplah dalam keadaan sehat ya. Biarlah kita tetap menjaga diri kemanapun kita berada. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya buat seluruh sidang jemaat Tuhan.